Ya, ini memang. Jadi Mas, jangan ya buat teman-teman nih, jangan ngambil kesimpulan dari satu cuplikan gambar, video, kemudian digeneralisir, disimpulkan bahwa pesantren itu seperti itu. Itu dua kesalahan. Pertama nyuplik itu dua salah. Yang kedua memberi narasi yang salah itu dua kesalahan itu. Dengan hanya kebenaran menurut subjektifnya dia. Apalagi di era digital sekarang itu begitu dapat itu gambar langsung disebar, langsung di-share segala macam, udah semua orang udah bisa dengar. Nah, Kiai, ini buat teman-teman Gen Z nih. Terkait dengan resolusi jihad 22 Oktober yang dijadikan hari santri. Bisa cerita nggak resolusi jihad itu apa dan kenapa dijadikan hari santri? Karena banyak yang nggak tahu ini tadi tentang sejarah pesantren. Ya, kan tidak lepas bahwa kita meraih kemerdekaan ini adalah sumbangsi para ulama. Pada saat awal-awal umpamanya kita ngusir Belanda, ya 300-an tahun lebih kita dijajah, kemudian datang Jepang. Pada saat kita mendeklarasikan kemerdekaan, itu kan masih ada Jepang di kita. Kemudian Belanda kan mau masuk lagi tuh. Nah, agresi kedua itu. Nah, ini singkatnya saja, kemudian para ulama Jawa dan Madura itu kumpul untuk musyawarah bagaimana melawan penjajah nih hukumnya. Dari tanggal 21 sampai tanggal 22 itu musyawarah tentang hukumnya melawan para penjajah. Diputuskanlah di situ oleh Ki Hasyim Asy'ari hukumnya adalah wajib membela tanah air. Karena kata Ki Hasyim Syamsul Arifin, tanah itu tempat kita sujud, air itu kita berwudu. Jadi siapapun yang mengganggu untuk kita melaksanakan ajaran agama dengan utuh dan kemerdekaan kita, maka wajib kita lawan. Nah, hukumnya melawan mereka itu adalah jihad. Jihad itu kalau menang ya alhamdulillah dapat pahalanya kita merebut kemerdekaan, ketika meninggal maka matinya mati syahid. Maka meletuslah 10 November itu perang yang terbesar di Surabaya itu. Nah, disitulah atas seruan kiai-kiai bahwa ini jihad, masyarakat semua tuh keluar. Kenapa? Karena demi meraih kemerdekaan. Toh kami mati syahid. Nah, pada saat pemerintahan Pak Jokowi melihat dengan kiprah santri, sumbangsi santri itu, maka diberilah penghargaan namanya Hari Santri 22 Oktober itu dipaskan dengan ketika Ki Hasyim Asy'ari mengumumkan resolusi jihad yang setiap tahun kami peringati. Apa untuk diperingati? Bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Kalau kita belajar agama, maka tidak boleh kita ini mengatakan negara nggak ada urusan dengan agama kami. Tidak, karena kami ini yang bernegara juga butuh agama, yang beragama untuk keteraturan pelaksanaan juga butuh negara. Maka disebutkan al-mulk ad-din wal mulku tau'aman fad-dinu aslun wal mulku harisun wa ma la asralahu fahdumun wa ma la harisalahu fadhaiun. Jadi digambarkan oleh Al-Ghazali di dalam tradisi filosofi umat santri ini, muslim santri, bahwa negara dan agama itu bagaikan dua sisi mata uang, kayak saudara kembar. Agama itu yang membangun pondasi nilai, kemudian negara itu adalah yang menegakkan, penjaganya. Jadi kalau negara dibangun hanya berdasarkan agama, tidak ada negara, pasti kacau. Siapa yang menegakkan hudud, siapa yang menegakkan hukuman dan seterusnya. Kemudian ketika negara juga tanpa agama, dia akan menjadi otoriter. Karena menjadi kebenaran subjektif, ukuran nilainya tidak ada. Lah inilah yang selalu diingatkan setiap tahun oleh kita. Hari Santri bukan gaya-gayaan santri, tapi jangan sampai ada anak santri yang mengatakan hormat bendera itu syirik umpamanya. Kemudian ada santri khawatir ada santri yang tidak peduli dengan negara, dengan pemerintah. Jadi kalau kita peduli itu bukan hanya mau jadi politisi. Kenapa? Panggilan iman agama kita bahwa di antara tuntutan kita beragama adalah membela tanah air ini. Menjaga kesepakatan ini untuk kita tetap berdiri sebagai Indonesia. Maka kita diperingati dengan Hari Santri. Semuanya diingatkan. Sehingga apa? Kayak revitalisasi perjuangan para ulama terdahulu. Ulama itu ngaji yang ngaji, juga membela diri untuk mendapat kemerdekaan. Sehingga ada Hari Santri Nasional. Artinya memang ulama dan santri ini turun untuk memberikan sesuatu yang sangat penting itu ketika situasi memang sangat genting gitu ya.
saat itu ya, resolusi jihad ini ya. Ya, Artinya kan ini menggerakkan seluruh masyarakat agar ikut berjuang bersama. Karena waktu itu saya yakin juga kalau hanya tentara saja nggak mungkin bisa kan. Ya ya. gitu kan. Tentara kan belum terlatih saat itu. Nah ya makanya, karena masih sangat muda sekali kan. Kita juga dulu punya Hizbullah. Ya betul. Kita di santri punya Hizbullah, Laskar Hizbullah. Artinya memang tentara. Banyak orang-orang tua kita yang itu memang tanpa pelatihan hanya karena ikut perang diangkat jadi tentara. Jadi iya betul. Jadi tentara. Iya, iya. Jadi kita memang tidak membedakan sebenarnya antara berjuang yang sifatnya ubudiyah dengan berjuang sifat sosial, dan sosial diantaranya adalah negara itu. Nah, kita memang ingin menunjukkan bahwa santri ini haruslah berkiprah yang baik, ya, berkiprah yang baik dari aspek keagamaan di semua lini bisa berkiprah dengan baik itu. Dan tentu dengan sesuai dengan tadi tipologi santri dia mondok di mana dan minat dan bakat santri. Kan ada santri yang cukup di pesantren, kuliah di pesantren, sudah nggak kemana-mana lagi di pesantren. Ada santri yang sekarang juga ngajar di Australia, ngajar di mamanya di Inggris, ngajar di Jepang, banyak. Kalau saya tuh jalan ke luar negeri itu teman-teman santri kok semua. Mereka kadang-kadang sarungan kan di sana. Kan santri tandanya sarungan, tapi sekarang juga banyak orang yang sarungan kan gitu. Tapi ini juga tugas ulama ya terkait dengan negara. Ketika misalnya kemerdekaan kan ulama udah pastilah berperan terhadap dengan santrinya. Tapi begitu kemerdekaan dicapai itu ya sudah berarti yang ngurus pemerintahan tetap jalan. Tapi ulama ini kembali lagi ke pesantren gitu ya. Ya itu kan kita ngajar lagi gitu. Kita kan tidak mengejar kekuasaan. Itu Kalau karena ulama mengejar kekuasaan, maka pasti Ki Hasyim Asy'ari ketika merdeka nunjuk putranya, Ki Wahid Hasyim. Tapi tidak. Tetap Soekarno dan Bung Hatta. Jadi siapa yang layak duduk ya silahkan. Ketepatan santri ada yang layak silahkan. Yang nggak santri pun yang penting dia akan membuat kemaslahatan umat dipersilahkan. Jadi Kiai kalau mau ya umpamanya kita bicara politik, wah NU politik. Bukan politik karena memang umatnya banyak maka otomatis punya kekuatan politik. Betul. Tapi kan tidak pernah NU ingin merebut kekuasaan menjadi kekuasaan NU. Enggak loh. Tapi coba kalau dibandingkan dengan di luar negeri seperti halnya Hizbullah. Ketika punya komunitas banyak, dia ingin mendirikan negara. Iya. Kita di NU enggak itu loh. bedanya ya. Jadi itu bagian dari ciri khas politik Sunni. Politik Sunni itu tidak ada yang ingin mendirikan umpamanya negara Sunni. Enggak. Umpamanya di Iran ketika umpamanya kelompok Syiah besar, maka dia akan menjadikan sebuah negara. Atau nanti umpamanya di Saudi itu ada kelompok umpamanya dengan paham Muhammad bin Abdul Wahab, dia menjadi satu kesatuan dengan Ibnu Sa'ud. Tapi di Indonesia enggak, mana Ki Hasyim semua keturunan NU menjadi satu kesatuan umpamanya dengan keturunannya Bung Karno. Enggak. Karena apa? Kita tidak berpikir soal struktur politik dan kekuasaan politik. Itu yang sering disebutkan oleh orang-orang tua kita. Kita ini hanya berjuang bagaimana keadaban berpolitik. Politik keadaban, politik kemaslahatan, bukan politik kekuasaan, bukan politik praktis kekuasaan, bukan praktis kekuasaan, tapi ini politik kebangsaan, politik keadaban yang kita paparkan kepada warga Nahdien. Nah, para santri ini ya tentu pasti secara pribadi, makanya muncul seperti Cak Imin, itu kan anaknya muassis. Oh dia bakatnya sebagai politisi, ya sudah dengan PKB-nya dan teman-teman yang ada di PKB. Tapi tidak bisa dia mengatasnamakan inilah satu-satunya kendaraan politik NU. Enggak NU bisa. Politik enggak. Mulai awal kan silahkan bikin partai karena di antara kita ada yang bakat politisi dan ada yang mau berjuang di bagian jalur politik. Ada yang di PKB, ada yang P3, Mas Romi juga di P3. Banyak mamanya di Golkar juga ada. Di Golkar juga itu Mas Nosron juga. PDIP juga ada. Itu jadi sebenarnya kita banyak orang-orang kita yang di berbagai tempat. Bahkan mungkin di PSI juga ada. Iya. Jadi dimanapun ada. Oleh karena itu tidak bisa mengklaim ini partainya NU. Tapi NU hanya nitip, tolong sampaikan yang untuk kebaikan bangsa. Nilai-nilai yang ada di pesantren, yang Anda bakat berjuang melalui jalur politik, Anda bisa lanjutkan. Tapi tidak bisa membuat komunitas kekuasaan NU. Nah, ini yang orang banyak salah. Kita takut berkuasa ditempur sana. Makanya setiap pemilu itu pasti orang datang ke kiai-kiai NU. Karena kiai NU-nya itu mana ada kiai nyalon banyak. Ya memang anaknya NU yang nyalon, memang dia punya kira politik, tapi NU-nya sebagai politik NU nggak ada. NU memang pernah jadi partai politik, tapi setelah itu kita kembali pada namanya khitoh. Khitohnya NU artinya pada pokok dasar perjuangan NU
Itu yang kita lakukan adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Yai, menarik nih. Kalau melihat kondisi sekarang, ini kan situasinya kan sangat dinamis ya, politik, ekonomi juga di luar juga sangat dinamika sekali, ada ancaman perang, ancaman krisis. Kira-kira bisa nggak ada resolusi jihad kedua gitu?